Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Kali ini ngonten tentang busing nih ya. Bisa Anda lihat di sini busing merek ini. Tidak saya beri tahu ya. Intinya seperti itu. Ini yang copotan. Ingat, saya sudah beberapa kali posting ini ya. Ini coakan tanda original dari merek ini. Ini bawaan orinya. Nah, di sini tempatnya ya. Sini warnanya kan beda. Bisa dilihat ya. Ini yang baru. Nah, ini yang baru, ini yang bekas. Bisa dilihat ya. Warnanya beda. Yang ini ke kuning-kuningan. Yang sini sudah berwarna gitu, kayak putih-putih itu. Beda ya. Nah, kelihatan ya ini. Nah, berwarna emas-emasan. Kalau yang ini sudah warna perak, kayak sudah ya intinya bekas lah. Besok saya akan membakar salah satu. Ini tinggal 4. Saya eman kalau ini yang baru saya bakar, nanti yang bekas saya bakar. Kalau ada waktu nanti yang baru saya bakar juga. Bakarnya menggunakan apa? Saya menggunakan gas torch. Gas torch yaitu itu nyala api busur yang pakai gas portable seperti ini. Nanti saya bakar sampai dia terbakar dengan sendirinya. Mana yang lebih lama bakarnya atau nyala apinya, menurut saya dia yang paling bagus. Kenapa yang paling bagus? Karena api bisa terbakar karena ada bahan bakar dan oksigen. Oke, sudah tahu kan ya? Ketika api dan oksigen itu menyatu, akan terbakar seperti itulah. Bahasa kasar ini kobong lah. Nah, itu nanti bisa membedakan bahwasanya antara ini dan ini masih layak pakai. Nah, contohnya ini, kalau ini yang baru, dia terbakarnya itu akan lama. Di video sebelumnya sudah saya uji coba, nanti akan saya uji coba lagi kalau ada waktu besok, karena ini udah malam ya. Oke, kalau yang ini bekas, ini nanti saya bakar, dan juga ini bersamaan. Kalau enggak itu bergantian, nanti mana yang lama terbakarnya atau durasi terbakarnya. Yang paling cepat berarti dia kandungan bahan bakar yang ada di dalamnya ini sedikit. Maksudnya bahan bakar itu bukan pertalite, pertamax, itu tidak. Di sini ada cairan kayak oli atau apa itu di dalam ini. Dia itu meresap. Nah, kayak pori-pori gitu. Meresapnya itu di dalam. Dia untuk melumasi ketika panas berlebihan. Dan jika panasnya tidak mencapai suhu tertentu, dia tidak akan keluar. Sifatnya seperti itu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ketika dia dibakar akan mengeluarkan cairan dan bisa terbakar. Ini yang baru. Kalau yang bekas panas terbakar hanya sebentar. Kalau yang baru itu terbakar tapi agak lama. Nah, jadi kita bisa membedakan busing yang lama ini jangan dikasih oli. Karena apakah dikasih oli, nanti olinya akan masuk ke dalam, dia akan cepat keluar karena tidak memenuhi suhu tertentu dari pabrikannya. Kalau dari pabrikan itu sudah kayak dicelup gitu, waktu panas dia itu panasnya meresap dan suhu tertentu dia bisa keluar dengan sendirinya. Kalau ini enggak, nanti kalau dikasih oli dia meresap,
kemudian dia keluar sebelum suhu panas dari lilitan ini, karena sifatnya kumparan itu pasti panas. Panasnya ada toleransinya sendiri. Berapa derajat saya kurang paham, karena saya bukan ahli di bidang penggulungan rewarding dinamo seperti ini. Ini kayaknya tembaga masih longgar, ini sebenarnya masih bisa di full, tapi ya mungkin dari pabrikannya seperti itu atau ini gulungan, saya kurang tahu. Kayaknya ini gulungan original dari pabrikan kayaknya loh. Ngantuk. Ini bukan terbakar ya, karena ini panas. Ini dikasih ini resin. Nah seperti ini. Jadi yang saya share itu tentang ini ya. Saya juga mekanik baru atau mekanik abal-abal, nggak seperti kalian semuanya, tapi saya berusaha mencoba sharing, kita berbagi pengalaman bersama, karena saya sudah mencoba. Ketika saya melakukan penggantian ini berhasil, dan beberapa bulan alhamdulillah aman, bahkan sudah 1 tahun dari konsumen itu masih aman, tidak ada kendala. Saya sudah uji coba sendiri di itu kipas saya sendiri. Nah, saya mencoba seperti itu, saya bakar. Efeknya itu apa? Kok bisa antara ini dan ini? Karena banyak konten itu menjelaskan bahwasanya kalau yang bekas itu sudah longgar. Kalau dikatakan longgar sih, menurut saya juga tidak longgar sama sekali ya, tidak begitu longgar-longgar amat. Oke, saya coba ya ini. Nah, ini ya normal sih, nggak ada space-nya tertentu, maksudnya nggak parah-parah gitu. Nah, tapi ini masuknya ini gini ya, karena ini agak seret. Ini kenapa? Karena dia cairan di sini tuh lengket. Nanti akan saya bersihkan pakai thinner. Saya pakai pertalite dulu, kemudian pakai thinner sampai bersih. Saya gosok pakai amplas yang lembut ya. Ini begini ya. Kalau ini kocaknya sedikit sekali itu masih aman. Kalau lebih baik diganti juga nggak apa-apa ini. Bang, kalau kocaknya sedikit nanti ininya apa nggak goser ke lubang sini? Jawabannya bisa jadi goser, bisa jadi tidak. Makanya ketika memasang pastikan tidak ada suara goseran di sini. Di sini ya. Kalau goseran di sini pasti ada kalau ininya bekas. Nah, bunyi-bunyi gini ya ada pasti. Nah, nanti akan saya coba yang baru. Bunyi apa tidak? Nah, bunyi kan? Pasti bunyi. Nah, bunyinya seperti ini. Ini wajar. Tapi enak dia putaran jauh. Jadi seperti ini. Ini bang, ini longgar ini bang. Nanti magnetnya kumparan tengahnya nanti geser di itu. Ini udah aus ini ya, udah gitu. Kalau menurut saya itu enggak masalah, yang penting toleransi ya, harus punya toleransi ini seberapa deglokannya itu harus punya toleransi. Kalau ini saya pasang baru, sini baru, jangan dikasih stemplet ataupun cairan yang mengandung bahan bakar seperti oli atau apa sebenarnya. Itu versi saya, nggak tahu versi teman-teman itu seperti apa, saya juga nggak tahu. Tapi menurut setelah uji coba, lebih baik jangan dikasih oli ataupun jangan dikasih stemplet. Ya sudah kayak gini aja, sudah gini langsung pasang. Agak bunyi bang, nggak apa-apa. Kalau selagi bunyinya nggak kasar amat nggak apa-apa. Kalau memang punya bearing ya nggak apa-apa, dikasih bearing aja. Bearingnya ukuran berapa bang? Saya belum pernah mencoba. Kalau sampean punya bearing seperti ini nggak apa-apa dikasih bearing, biar oblak gitu sekalian, nggak apa-apa. Bearing itu ya seperti itu. Kalau bearingnya murah pasti dia nggak akan awet juga, sama perbandingannya mungkin 3 kali lipat lah. Kalau ini 1 tahun bisa bearing 3 tahun tergantung pemakaian. Kalau panasnya berlebihan bearing itu akan aus juga, karena di dalam bearing itu kalau tipe ZZ, dia ZZ itu seperti ini ya, kodenya Z
ini kode Z ini ya. Nah sini kan ada kode ini. Nah ini Z, ini menandakan bahwasanya tutupnya ini adalah besi ya. Nah ini kodenya Z, ini kodenya besi tutupnya. Kalau RS 2 RS itu kayaknya ya itu modelnya plastik, jadi ketika panas dia lebih awet. Yang mana? Kalau saya yang plastik. Tujuannya apa? Ketika panas dia nggak ikut panas ininya. Kalau nggak ikut panas ya otomatis template yang ada di dalam ini nggak aus. Nanti kalau aus ya suaranya pasti akan bunyi gitu. Makanya ada yang pernah bilang kalau pakai bearing lama kelamaan pasti agak bunyi. Ya wajar karena di sini ada stemplet. Kalau aus ya pasti bunyi karena di sini ada pelor-pelornya di dalam seperti itu. Kalau ini sudah satu kali habis, kalau rusak lagi ya ganti saja. Kalau masih bagus ininya ya. Di sini ya, ini kan ada kancing, ini hati-hati, ini sering terjadi patah. Saya sudah ganti berapa kali itu sering patah, makanya harus hati-hati. Pelan-pelan nekoknya serut gitu, pelan-pelan, nggak usah digetok pakai palu rapat-rapat, nggak usah, nggak apa-apa. Yang penting terpasang rapi ya sudah, pasang gitu aja. Nah contohnya seperti ini ada ngedal-ngedalnya ini agak pliket. Nanti kalau panas dia akan meluber di sini, di sini masuk sini. Oli itu kalau kering dia akan seret, kayak stemplet itu seret. Makanya jangan dikasih oli kalau menurut saya. Ya sudah itu aja. Bang kalau bunyi gimana? Beritahu konsumen ini diakali atau diganti spol. Nah kenapa kok diganti, kan spolnya masih bisa kan, lumayan lah. Lebih baik gimana ya diakali ini saja, ini diganti. Solusi yang paling murah, paling cuma 3.000 5.000 per bijinya, tergantung tokonya. Di online juga banyak, mungkin 1.500 2.500 ya, tergantung tokonya juga. Penggantiannya seperti itu ya menurut versi saya. Ini kendalanya ya sama dulu kan, ngedal kan, di sini ada ini gemuk-gemuknya itu. Jangan dikasih oli hitam ataupun stempel yang warnanya hitam. Kalau bisa yang warna merah, biru atau kuning gitu. Di sini jangan dikasih cairan ya, biarkan saja. Nanti kalau cairan dikit nggak apa-apa dari pabrikannya. Lebih baik bunyi daripada macet, karena macet nggak bisa kipasan. Kalau bunyi-bunyi dikit nggak apa-apa, namanya juga kipas, itu juga bunyi saya wajar. Kalau nggak bunyi ya pakai AC ya. Harus punya toleransi kita sama mekanik, saling sharing ya, saling sharing tentang ilmu. Di sini ada beberapa garapan pekerjaan ya, sudah selesai. Ini power, rakitan ini turn control dan juga USB, setrika juga ada lengkap. Kalau di sini saya juga servis ini Polytron yang short semuanya. Ini komponennya seperti ini, ada IC OP252 atau berapa itu, 2269 IC SMD. Ini juga IC drivernya speaker ini. Kalau ini SMPS nya. Ini trafonya masih, mousepad-nya nggak ada itu. Oke ya, sekian dulu ya sharingnya malam ini. Pokoknya ditonton terus channel saya ya, jangan lupa di subscribe, like dan komennya. Tentunya akan bermanfaat bagi Anda semuanya. Tuh, kalau masih baru seperti ini ya dalamnya. Tuh, ada kayak ada pori-porinya. Tuh. Yang sini nggak ada ya, pori-porinya nggak ada.
pori-porinya sudah hilang loh ya, udah hilang pori-porinya loh, tinggal bubutan kayak bubutan ini. Nanti besok akan saya uji coba, maksudnya apa, saya bakar, hasilnya seperti apa yang kedua kalinya, biar Anda semuanya tahu. Jangan lupa dilihat video dari bawah, dari video dari kami ya, dilihat, diresapi apa ilmunya yang bermanfaat, dilaksanakan. Jadi seperti itu. Nanti kalau kayak gini-gini itu ya dilihat, dikasih solasi atau solasi bakar gitu, jangan kayak gini-gini ya. Oke, yang baik kerjanya kalau ini pecah nanti ya diramu, disolder atau diapa, ditali. Ini cuma dilem aja ya, pasti pecah lagi, dilem dari dalam, dikasih itu namanya pasir, dicor kayaknya, kasih Alteco. Tarifnya ya berapa ya dihitung sendiri, habisnya berapa, dikalkulasi. Mahal nggak apa-apa, yang penting agak bagus kualitasnya biar konsumen nggak kecewa, seperti itu. Ini hanya saran, bukan pamer atau gimana, boleh ditiru silahkan, kita ilmu saling berbagi. Oke, sekian dulu, selamat malam, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.